Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pertolongan dan taufik kepada kita untuk bisa hadir salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurang lebih artinya, barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam perlindungan Allah sampai sore hari. Dan barang siapa melakukan sholat isya berjamaah, maka dia berada di bawah perlindungan Allah sampai pagi hari. Apa maksudnya berada di bawah perlindungan Allah? Artinya siapapun yang mengganggu dia, menyakiti dia, seolah-olah dia telah mengganggu dan menyakiti Allah. Dia akan diberi perlindungan oleh Allah dari kejelekan manusia maupun jin, dan dari segala macam musibah, bencana ataupun penyakit. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang dihindarkan dari segala macam musibah dan penyakit dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ay yakhbirkum fi daril imtihan liyatiba lakum al-ma'ash fi daril imtihan bi wasf al-jinan bi walid Muhammad sayyidul a'lam wa abdala al-insan bil amrad wal virusat والبلايا ليختبره فيزداد المحسن إحسانا والمؤمن إيمانا ويتوب العاصي ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى فتكون هذه البلايا تذكيرا له فيما وقع فيه من تكسيرات في الأيام الماضيات واعتبارات وذكارات حتى يرجع إلى مولاه رب البريات وإلى شرع حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. هكذا هو حال المؤمن، يكون له في كل نظر اعتبار وفي كل فكر ادكار ورجوع للملك الجبار سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala, Ia yang menciptakan hidup maupun mati. Tujuannya adalah untuk menguji kita, siapa dari kita yang terbaik amalnya. Tujuannya adalah ujian bagi orang yang mukmin, agar supaya kehidupannya kelak di akhirat lebih terasa nikmat berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan ujian kepada kita semua dengan sakit, dengan musibah. Ini juga untuk ujian, agar supaya apa? Orang yang sudah baik semakin meningkatkan kebaikannya, orang yang biasanya maksiat agar supaya segera bertaubat. Penyakit, musibah lainnya, ini sebenarnya adalah peringatan dari Allah atas kecerobohan kita. Kita koreksi ulang bagaimana amal kita selama ini. Dengan adanya musibah ini, Allah ingin mengingatkan kita. Kita koreksi, apakah kita sudah baik? Kalau memang iya, mari kita tingkatkan. Kalau memang belum baik, mari kita segera kembali kepada Allah. Dan begitulah seharusnya orang yang mukmin. Orang yang mukmin itu melihat apa saja itu dijadikan bahan renungan, dijadikan pelajaran, dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah seharusnya sikap seorang mukmin. Ja'alallah subhanahu wa ta'ala fi qalbi 'abdil mu'min iksir min al-iman wal yaqin bihi subhanahu wa ta'ala bi an yusayyir al-imtihan yaminan bi imanihi wa yaqinihi billah subhanahu wa ta'ala ma kana sabab fi halakih yakunu sabab في نجاته. هكذا هو المؤمن إذا رضي بقضاء الله وقدره حاز الرضا
ولا يغير ذلك في القضاء والقدر شيء بل يقع في سخط الله والعياذ بالله. أما المؤمن الراضي هو الذي يحوز رضا الله سبحانه وتعالى، فإن العبد يريد والمولى يريد ولا يكفي ولا يكون إلا ما يريد المولى سبحانه وتعالى. ففوض لربك في أمور كلها تحز الفضل وتغنم الأجر وتحوز خير الدنيا وخير الآخرة. Allah itu memberikan sesuatu yang sangat ajaib kepada seorang mukmin. Kalau kita memang memiliki iman yang kuat, pasti kita akan memiliki hal ini. Ini yang disebut dengan iksir. Yang ini muncul dari keimanan dan keyakinan yang kuat. Seorang mukmin ketika mengalami apapun, kesenangan, kesulitan, dia akan bisa merubah dengan keimanannya itu sesuatu yang harusnya menyebabkan ia binasa, justru membuat dia selamat. Sesuatu yang tidak enak, dia bisa menikmati. Itu seorang mukmin. Orang kalau memang imannya kuat, keimanannya itu mampu merubah apa saja, musibah apa saja menjadi nikmat. Ini seorang mukmin. Kalau memang kita memiliki iman yang kuat, kita akan mampu melakukan itu. Tapi kalau orang imannya tidak kuat, ketika diberi musibah, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang ia lakukan? Ia protes kepada takdir Allah. Akhirnya dia terjerumus ke dalam kemurkaan Allah. Tidak begitu harusnya seorang mukmin. Orang mukmin dalam kondisi apapun dia ridho dengan keputusan Allah, akhirnya dia tenang-tenang saja. Dalam keadaan apapun dia tetap dalam kondisi tenang, dan dengan ketenangan itu, dengan ridhonya dia atas takdir Allah itu, dia akan mendapatkan balasan yang sangat besar dan indah kelak ada di akhirat. Yang jelas kita semua punya kehendak, dan Allah juga punya kehendak. Dan tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Siapapun yang mau berkehendak, kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi. Karena itu tugas kita sebagai seorang mukmin adalah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا ابتلي الإنسان بالمرض ونظر الصحيح فإنه يحزن، لكن إذا رضي قال لعل في ذلك المرض سر لم أطلع عليه، فيكون ذلك زيادة في الإيمان. ولا شك أن الإنسان يسعى في إزالة المصائب وإزالة الأمراض ويتداوى، لكن إذا نزل به ذلك لا يسخطه الله سبحانه وتعالى رب العرش الأكبر، بل إذا نزلت الإنسان مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قال ذلك كان حق على الله أن يخلف له خيرا مما أخذ منه. بقوة يمين العبد قال صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ العبد بقوة يمينه درجة الصائم القائم، قائم الليل صائم النهار، وهذا عبد موقن بالله سبحانه وتعالى وأنه لا يحصل شيء في هذا الكون كله إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. Salah satu ulama salaf mengatakan, wa in tarda bil maksumi istamuna aman. Jika Anda ridho menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah, maka dalam kondisi apapun Anda akan bahagia. Jadi solusi untuk kita selalu
bahagia dan tenang adalah terimalah apa saja yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa illam tardha bihi ishta fi hazan. Kalau Anda tidak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, Anda akan selalu berada dalam kesedihan dan kesusahan dalam kondisi apapun. Itu pasti. Ketika seseorang itu sakit, kemudian dia melihat orang lain dalam keadaan sehat, sudah pasti manusiawi sekali orang yang sakit akan susah. Saya sakit, orang-orang lain sehat, pasti akan susah. Tapi seorang mukmin susahnya sebentar saja. Ketika dia sakit kemudian melihat orang lain sehat, otomatis yang namanya manusia dia akan bersedih. Tapi seorang mukmin akan langsung merubah kesedihannya menjadi kebahagiaan. Dengan cara apa? Dengan keimanannya bahwa dia yakin ini semuanya adalah kehendak Allah dan pasti ada hikmah di baliknya. Ada kebaikan yang lebih besar yang dikehendaki oleh Allah di balik musibah ini. Nah, dengan begitu dia berubah menjadi tenang, yang asalnya sedih menjadi tenang dan bahagia. Menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Di dunia sudah bahagia. Nah, dengan kebahagiaan seperti ini di dunia, di akhirat ada kebahagiaan yang lebih besar, jauh lebih besar dari kebahagiaan yang ia rasakan ketika dia ada di dunia. Memang ketika kita dalam keadaan sehat, kita dianjurkan untuk menjaga diri. Ketika kita sakit, kita dianjurkan untuk berobat. Bukan hanya diam saja, kita berobat. Tapi jangan sampai protes kepada takdir Allah. Berobatlah, lakukan kewaspadaan, tindakan-tindakan kewaspadaan. Tapi satu yang harus dihindari, jangan pernah protes kepada takdir Allah. Karena kalau itu kita lakukan, takdir Allah tetap bakal terjadi. Kita di dunia susah, di akhirat ditunggu azab yang jauh lebih besar. Seorang mukmin ketika mengalami musibah, cukup bagi dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami semua bakal kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengatakan kalimat tersebut ketika sedang mengalami musibah, maka pasti Allah akan memberi ganti yang jauh lebih baik dari apa yang diambil oleh Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yablughul abdu biyakinihi darajatus shaim al-qaim." Seseorang itu kadang-kadang nggak banyak ibadah, nggak banyak sholat sunat, nggak banyak puasa, tapi dia derajatnya setara atau bahkan melebihi orang-orang yang ahli ibadah. Seluruh waktunya digunakan untuk ibadah, sholat dan puasa. Orang kayak gini bisa kalah dengan orang yang nggak banyak ibadah. Gara-gara apa? Kekuatan iman. Dia sadar bahwa setiap saatnya dia sadar bahwa tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah. Dan ketika takdir Allah sudah terjadi, dia menerima karena ini sudah merupakan ketentuan Allah, mau apa lagi. Nah, orang yang seperti ini walaupun tidak banyak ibadah, dia bisa setara bahkan mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah. ودار الكرام لأن حسن الظن
عبادة تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها وسوقا معصية حذرنا الله منها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بحسن الظن به سبحانه وتعالى وحسن الظن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحسن الظن بأهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المسلمين يا رب العالمين. Kewajiban seorang hamba yang beriman adalah selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ibadah, kewajiban yang harus kita lakukan yang pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah zahir, ibadah badan. Husnudzon setiap saatnya, berprasangka baik setiap saatnya kepada Allah, ini adalah ibadah. Jadi setiap saatnya kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan menjauhkan kita dari malapetaka, bencana, musibah, serangan virus, penyakit. Setiap saat kita harus berhusnudzon seperti itu, bahwa insya Allah saya akan selamat. Nah, kita harus menjaga kondisi hati kita selalu seperti itu. Karena apa? Orang yang hidup dan selalu berprasangka buruk, dia selalu berada dalam kekhawatiran, kepanikan. Setiap saatnya dia khawatir, waduh bagaimana dengan kondisi terbaru seperti ini. Kalau begini saya bisa bangkrut, saya bisa jadi miskin, saya akan sakit. Nah, setiap saatnya hidup seperti itu. Orang yang seperti ini telah melakukan maksiat yang sangat besar. Orang yang selalu takut miskin, takut terkena penyakit setiap saatnya, ini selalu setiap detiknya maksiat dia. Kenapa? Dia telah suudzon, berprasangka buruk, dan berprasangka buruk ini adalah maksiatnya hati yang dosanya jauh lebih besar dibanding maksiatnya badan. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya ada dua hal yang sangat baik, saking baiknya tidak ada yang mengalahkan kebaikannya, yaitu apa? Selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah dan berhusnudzon kepada hamba-hamba Allah. Sebaliknya, ada dua perbuatan yang sangat buruk. Karena saking buruknya, tidak ada yang mengalahkan keburukannya. Apa? Yaitu bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Siapapun yang berhusnudzon kepada Allah, maka dia selalu akan mendapatkan kebaikan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Husnudzon ini adalah ibadah yang sangat besar, sementara suudzon adalah maksiat yang diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah, kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada sesama umat Islam. فليظن بما شاء فإن ظننت مولاك أنك لا تراه إلا خير لا ترى في حياتك ولا بعد مماتك إلا خير وإن أسقط الظن بمولاك وأنه سيقع بك كذا كذا من المصائب والعياذ بالله نزل بك ما وقع في ظنك فالعقل يجلب بحسن ظنه نفعا لنفسه في الدنيا والآخرة ويجب على نفسه ضر بسوء ظنه بمولاه سبحانه وتعالى فلهذا كان هذا حسن الظن من أعظم العبادات القلبية التي يتقرب بها العبد بمولاه سبحانه وتعالى. Dalam salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi falyadunna bi ma syaa." Aku terserah prasangka dugaan hambaku kepadaku. Silahkan kalian wahai hambaku untuk menyangka kepadaku apa yang kalian mau. Jadi Allah itu tergantung
prasangka kita kepadanya. Kalau kita selalu menyangka kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah bahwa selama hidup dan setelah meninggal kita tidak akan pernah melihat keburukan, kita hanya akan menjumpai kebaikan. Itu yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Selama hidup kita akan selalu melihat kebaikan, setelah meninggal pun kita hanya melihat kebahagiaan, bahkan sampai di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau orang itu bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah, selalu khawatir, di dunia khawatir miskin, khawatir sakit, khawatir terkena musibah, khawatir kecelakaan, maka itu yang akan terjadi, yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mati pun akan susah. Karena itu dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dengan husnudzon kita itu bisa memancing kebaikan bagi kita di dunia sampai di akhirat. Sebaliknya dengan suudzon, berprasangka buruk kepada Allah, kita justru mendatangkan mara bahaya kepada diri kita sendiri di dunia maupun di akhirat. Insyaallah jannah masuk fi tariqiha. Hada min husn dhanna billah wa al-jannah. Nasta'id billah min nar wa nab'ud 'an tariqiha. Hada min husn dhanna billah subhanahu wa ta'ala. Amma alladhi يسأل الله الجنة ويمشي في طريق النار فذاك مستهزئ بالله سبحانه وتعالى ولم يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لأنه من لازم يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن تأتي بالأسباب وقد قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا لكل شيء سببا هناك سبب لشفاء المرض وهو الدواء هناك سبب لإزالة الجوع وهو الطعام لإزالة العطش وهو الشراب وهكذا سبب للموت على حسن الخاتمة أن تسلك في حياتك طريق أهل الجنة فيكون ذلك العنوان الموت على حسن الخاتمة هي أيام حياتك وساعات عمرك التي أمضيتها هل هي في طريقة أهل الجنة طريقة الأنبياء والمرسلين والصالحين والعلماء العاملين أو بطريقة تخالف ذلك فتكون قد سعيت بهلاك نفسك فالعبد العاقل هو الذي يسعى في إصلاح نفسه في هلاكها ويعتذر بغيره ولا يكون عبرة بغيره. Orang yang berharap surga, kemudian dia melakukan amal-amal yang bisa menyampaikan dia ke surga, minta kepada Allah surga, kemudian melakukan amal-amal yang bisa mendekatkan dia ke surga. Ini termasuk husnudzon. Beramal, melakukan amal-amal yang bisa mendekatkan kepada surga, dan dia selalu berharap surga kepada Allah. Ini namanya husnudzon. Orang takut kepada neraka, minta perlindungan setiap saatnya kepada Allah dari api neraka, dan dia menjauhi hal-hal yang bisa mendekatkan dia ke neraka. Ini termasuk husnudzon kepada Allah. Tapi kalau ada orang setiap saatnya husnudzon kepada Allah, berharap surga, tapi tidak pernah ibadah, ini bukan husnudzon namanya. Ini meremehkan Allah, ini melecehkan Allah namanya. Karena apa? Karena setiap sesuatu itu ada sebabnya. Itulah yang diberlakukan oleh Allah ada di dunia ini. Seperti orang sakit, pingin sembuh, ya berobat. Orang lapar, kepingin kenyang, makan. Orang haus, kepingin seger, minum. Begitu juga kalau ada orang kepingin surga, ya harus melakukan amal-amal yang bisa mendekatkan ke surga. Kepingin dihindarkan dari api neraka, harus meninggalkan amal-amal yang bisa mendekatkan dia ke neraka. Ini namanya husnudzon. Dan ketika kita sudah melakukan amal-amal kebaikan yang bisa mendekatkan ke surga, maka selalulah berhusnudzon kepada Allah bahwa pasti Allah akan memasukkan kita ke surga dan menghindarkan dari api neraka. Karena apa? Amal kita sehari-hari itu merupakan pertanda seperti apa nantinya kita akan meninggalkan dunia ini. Orang yang setiap saatnya ibadah,
pertanda bahwa dia akan mati husnul khotimah. Nah, ini sudah pertanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menguatkan keimanan dan keyakinan kita, dan semoga Allah menjaga kita, menghindarkan kita dari segala macam musibah, penyakit, serangan virus atau pandemi atau apapun keburukan-keburukan lainnya, dan semoga Allah segera mengangkat musibah yang sedang diturunkan oleh Allah kepada umat Islam, baik yang ada di negeri ini khususnya Indonesia maupun di negeri-negeri yang lain yang ditempati oleh umat Islam. Kalau ada pertanyaan, beliau mempersilahkan pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan atau pertanyaan lainnya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi masalah pandemi corona COVID-19, apakah ini termasuk dalam atau dan apabila dia termasuk apakah yang mati karena corona ini akan menjadi najis seperti dijadikan oleh Abu Hais. Soal hal corona hada minat ta'un wa idza kana minat ta'un alladhi yamut bisababihi hal yu'tabar yamut syahid. هذا الفيروس المنتشر في هذا الزمن ليس هو من الطاعون، إنما هو بما كسبت أيدي الناس من الابتلاءات عندما زاد الفساد في الأرض. وكل من مات مؤمنا محتسبا صابرا لله فإنه يعطى ثواب الشهيد بإذن الله سبحانه وتعالى، أي شهيد الآخرة. Kata beliau, pandemi corona yang saat ini menyeluruh ke seluruh penjuru dunia ini bukan termasuk ta'un, tapi ini adalah disebabkan ulah manusia, ulah tangan manusia, karena manusianya semakin amalnya ini tidak karu-karuan, akhirnya Allah mewujudkan kejelekan amal kita ini dalam bentuk penyakit. Kita biar sadar, ini amal kita ini yang sedang kita lihat merajalela di mana-mana ini amal kita, jeleknya amal kita diwujudkan oleh Allah dalam bentuk penyakit. Ini jadi tidak termasuk ta'un. Adapun pertanyaan yang berikutnya, apakah orang yang meninggal gara-gara corona ini termasuk mati syahid? Kata beliau, siapapun yang meninggal dalam keadaan iman dan sabar, ridho menerima keputusan Allah, apapun sebabnya, yang penting iman dan sadar ini adalah takdir Allah, dan dia menerima takdir Allah itu, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Tapi maksudnya syahid di sini syahid akhirat, bukan seperti syahid peperangan. هذا الفيروس ليس من الطاعون، إنما هو من الوباء، لأنه فيروس مصنع مختبريا. Virus ini bukan termasuk ta'un, tapi ini termasuk wabak. Istilahnya kalau dalam hadis itu istilahnya wabak yang dibuat oleh manusia sendiri. Jadi ini wabah buatan manusia. الله يحفظنا وإياكم من هذا المرض وهذا الوباء ومن كل فيروس، وفي الفيروس الحقيقي والوباء الحقيقي هو فساد أخلاق وعادات الأولاد والبنات في المدارس.
Semoga Allah menjaga kita semuanya dari gangguan penyakit, musibah dan virus atau pandemi yang sedang merajalela saat ini. Dan semoga Allah menghindarkan kita, menjaga kita dari virus yang sebenarnya. Virus yang sedang ramai diperbincangkan ini itu bukan virus yang sebenarnya. Virus yang sebenarnya apa? Rusaknya moral putra-putri kita yang masih di usia sekolah. Bagaimana kelakuan mereka sudah tidak bermoral sama sekali, tidak berakhlak yang mulia. Ini adalah virus yang sebenarnya. Kita memohon kepada Allah SWT semoga anak-anak kita dijauhkan dari kelakuan-kelakuan yang tidak karuan. Silakan kalau ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ketika kita sudah mengamalkan seni membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirna fi musibati wa fi khairinna, setiap kejadian kecil apapun, apakah itu sudah termasuk berprasangka baik kepada Allah? Wahid kullu ma asabahu musibah shawir au kabir. Yani daiman yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Hal hada yu'tabar khalas min su'udzan billah ya. Qauluhu hal. هذا مطلوب عند كل مصيبة أن يقول هذا القول لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر من يقول ذلك عند المصيبة بأن يعوضه الله سبحانه وتعالى إن فات عليه مال يعوضه الله خيرا من ذلك المال إن فات عليه زوج أو زوجة يعوضه الله من خير من ذلك الزوج وتلك الزوجة إن فات عليه ابن عوضه الله بما هو خير له من ذلك الابن. هذا مطلوب ليس سوء الظن بالله بل سوء الظن بالله هو عدم الرضا بقضاء الله وتوقع المصيبة في المسلم. السؤال يعني هل يعتبر من حسن الظن؟ قوله هل نعم من حسن الظن. وهذا قوله ذلك مطلوب ويعد من حسن الظن بالله. Kata beliau, perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya tadi, ini salah satu bagian dari husnudzon. Sudah merupakan salah satu bagian dari husnudzon. Dan ini sangat diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi berjanji dari Allah berjanji bahwa siapapun yang mengucapkan kalimat itu ketika mengalami musibah kecil maupun besar, maka Allah berjanji akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan janji Allah tidak akan pernah diingkari. Orang yang kehilangan sebagian hartanya kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, insya Allah tidak lama lagi akan diganti dengan rezeki yang lebih baik. Orang yang misalnya ada anggota keluarganya yang meninggal, suaminya atau istrinya atau putra putrinya meninggal, kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, jadi sebenarnya ada contoh. Saya punya sahabat, orangnya baik, dermawan, terus secara kasat mata dia orang baik. Tapi ada beberapa hal yang perlakuannya itu mungkin tidak sesuai, tidak mungkin ngomongnya. Kalau saja cara sholatnya itu selalu dari waktu. Kemudian saya tanya ke dia, kenapa kamu sholat dari waktu? Dia mengatakan bahwasanya surga itu adalah rahmat Allah. Kemudian yang penting kita tidak beriman, selalu berbuat baik. Jika sudah cukup. Pertanyaannya adalah apakah
Jadi sisi negatifnya selalu sholat di akhir waktu. Ya, waktu saya takut jadi role model, jadi panutan. Aslinya orangnya baik banget. Terima kasih. Fi wahid yani khair jiddan bihasabil zahir. Lakin daiman yusalli fi akhiril waqt. Daiman hatta yakunu qudwa li ghairihi. Badin wahid nabbahu. Lis anta tusalli fi akhiril waqt, ma tusalli fi awal waqt. Badin hu yaqul al-insan al-muhim annahu yuqawi imanu wa yaf'alul khairat khalas yakfi hada walau yusalli fi akhiril waqt daiman. الذي يصلي في آخر الوقت صلاة صحيحة أنه قد تبين في أول الوقت رضوان الله، وفي وسط الوقت رحمة الله، وفي آخر الوقت عفو الله. والعفو ما يكون إلا على إنسان مقصر، فإنه يصلي في الوقت فلا يخرج الصلاة عن وقتها، فالصلاة هي تقوي الإيمان وهي تعصم الإنسان من الوقوع في العصيان. الصلاة فليس بمعنى أن الإنسان يكسب الخيرات ولا يصلي فقد عصى رب البريات وخالف هدي سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن صلى في الوقت فقد فاته الله فقد أدرك الأجر، وإن صلى آخر الوقت فقد أدى الواجب لكن فاته الأجر والخير الكثير. Ya. Kata beliau, sholat yang dilakukan masih dalam waktunya, hanya saja diakhirkan, ditaruh di akhir waktu. Ini masih tetap sholatnya sholat yang sah, dia tidak berdosa, tapi dia kehilangan pahala yang sangat besar. Karena dalam hadis diterangkan bahwa sholat di awal waktu sholat itu adalah ridho dari Allah. Orang yang sholat di awal waktu akan mendapatkan ridho dari Allah. Adapun akhir waktu itu adalah afwullah, ampunan dari Allah. Orang yang sholat di akhir waktu ini diampuni oleh Allah, berarti dia telah melakukan kecerobohan. Tidak akan diampuni kecuali orang-orang yang ceroboh. Tapi kalau orang-orang yang diridhoi, ini orang-orang pilihan, bukan orang-orang yang melakukan kesalahan. Tapi kalau orang yang sholat di akhir waktu itu adalah ampunan Allah. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dia telah melakukan kecerobohan yang besar. Walaupun tidak sampai berdosa kalau masih di dalam waktunya. Yang jelas kata beliau, sholat itu kita jaga sebaik-baiknya, termasuk dilakukan di awal waktu. Ini akan semakin memperkuat keimanan kita. Jadi tidak cukup bagi seseorang itu mengatakan yang penting iman saya kuat, saya melakukan kebaikan walaupun saya sholat di akhir waktu. Tidak, justru sholat Anda ketika Anda lakukan sebaik-baiknya, termasuk dilakukan di awal waktu, itu yang akan menambah kekuatan iman Anda. Jadi sholat di akhir waktu tetap sah, tidak berdosa, cuman kehilangan pahala dan keutamaan yang sangat besar. Monggo kalau ada yang lain. Allah ya بجاه